Selamat pagi, sahabat Saroha. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Wahyu pasal 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu, sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats ini yang Yohanes perlihatkan dalam kehidupan kita, dikatakan siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu. Ini adalah suatu ungkapan bahwa setiap manusia beroleh keselamatan yang Tuhan lakukan adalah inisiatif dan tindakan Tuhan itu sendiri. Dan itu bukan diukur dari apa yang diperbuat oleh manusia, dan itu bukan diukur dari apa yang sudah dilakukan oleh kehidupan manusia itu sendiri. Nah, untuk itu dalam hal ini dikatakan siapakah yang tidak takut dan siapakah yang tidak memuliakan nama-Mu. Dari hal keselamatan yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, maka sepatutnya semua umat manusia yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan sepatutnya takut dan sepatutnya memuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Bahwa ungkapan dari keselamatan yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita adalah ungkapan rasa takut kita kepada Tuhan, adalah ungkapan rasa syukur untuk memuliakan Tuhan yang boleh kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Setiap perjalanan, setiap apa yang kita lakukan akan dibatasi dengan rasa takut kepada Tuhan. Takut untuk melukai hati Tuhan, takut untuk melakukan hal yang Tuhan tidak kehendaki, takut untuk berbuat atau melakukan yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kita. Maka kita dibatasi dengan rasa takut, kemudian kita akan menjauhkan diri dari apapun yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kita. Maka kita dituntut untuk memiliki hidup yang hanya memuliakan nama Tuhan, yang hanya memuliakan nama Tuhan dari segala aspek kehidupan kita, melalui apa yang kita katakan, melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang hendak kita langkahkan. Maka Tuhan membuat dalam kehidupan kita dua tangan, dua kaki untuk banyak melakukan dan mengerjakan apa yang membuat nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kemudian dikatakan sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Ini menunjukkan kekuasaan Tuhan atas dunia ini. Ini menunjukkan kebesaran Tuhan atas umat manusia. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhanlah sebagai pemilik atas apa yang ada di dunia ini. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Tuhan, dan tidak ada pemimpin selain Tuhan sebagai pemimpin dunia ini. Maka dalam hal ini ditunjukkan bahwa kuasa tidak ada melebihi kuasa daripada Tuhan. Tidak ada kemuliaan yang melebihi kemuliaan Tuhan. Maka dikatakan dalam nats ini agar semua bangsa akan datang sujud menyembah. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kekuasaan mutlak ada bagi Tuhan yang akan dipermuliakan melalui kehidupan manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan bahwa kebenaran segala penghakiman-Mu, dia katakan. Dalam hal ini kita boleh melihat bahwa segala sesuatunya
itu tergantung kepada Tuhan. Tuhan yang memiliki dan Tuhan juga yang akan memproses, baik juga kehidupan kita. Pada waktunya Tuhan akan melakukan penghakiman. Apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita berbuat dalam kehidupan kita di dalam memuliakan Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita diminta untuk mempermuliakan Tuhan. Baik dari pendengaran, baik dari apa yang kita lihat, baik apa yang kita ucapkan, baik apa yang kita lakukan, dan apa yang kita langkahkan. Sejauh dan sebanyak apa yang sudah kita lakukan. Maka pada saatnya Tuhan juga akan inginkan bagaimana kita menunjukkan itu, bahwa kita sudah mempermuliakan Tuhan. Saatnya juga kita akan menerima penghakiman yang daripada Tuhan. Ketika kita banyak melakukan hal yang baik, maka kita banyak juga memuliakan Tuhan melalui perbuatan. Ketika kita banyak juga perbuatan baik melalui perkataan, maka kita juga sudah mempermuliakan Tuhan. Nah, untuk saat ini apa yang bisa kita perbuat untuk mempermuliakan nama Tuhan? Marilah kita mulai dari segala aspek kehidupan kita. Kita terlebih dahulu memperbaiki diri. Kita terlebih dahulu meningkatkan diri supaya kita mengingat bahwa hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kita mengingat bahwa tujuan dan arah kehidupan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Apapun yang kita lakukan, hendaklah itu untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita katakan, hendaklah itu juga untuk mempermuliakan Tuhan. Dan sebaiknya apapun yang akan kita langkahkan ke depan, hendaklah itu juga hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jangan pernah membuang waktu hidup. Jangan pernah membuang waktu yang Tuhan berikan. Ketika waktu itu kita gunakan bukan untuk mempermuliakan nama Tuhan, tetapi marilah kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan hanya untuk mempermuliakan Tuhan, nama Tuhan, supaya kita juga bisa dipermuliakan untuk kehidupan kita, dan ketika kita kelak dipermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita saat ini. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, takutlah akan Tuhan, maka kita akan takut melakukan hal yang tidak kita inginkan. Takutlah akan Tuhan, maka kita patut untuk tidak melakukan apa yang Tuhan larang dalam kehidupan kita. Dan takutlah akan Tuhan, maka kita akan jauh dari hal-hal yang merugikan kehidupan kita, yang bisa membuat kita melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Untuk itu, ketika kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan, maka sumber kehidupan kita adalah anugerah, adalah pemberian, adalah pemberkatan yang daripada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.